kabar anak-anak? Baik. Kabar Vicky? Kurang. Yang penting diri sehat lah ya Dek Teh. Ya. Nah, iya. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya Ete telah hadir dalam pertemuan kelompok bulanan kita. Cut dulu Bang. Ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya Ete-ete uni-uni yang telah hadir dalam pertemuan bulanan kita. Berarti kalau Ete telah hadir dalam pertemuan bulanan, berarti Ete telah komitmen terhadap program PKH. Kan tugas kita adalah melakukan pertemuan kelompok. Berarti Ete adalah termasuk orang yang komit. Jadi kita hari ini saya masih tekuni Ete materi kita yang bulan lalu. Hai. Apa materi kita Kak ya? Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hidup. Amin. Aku juga dah. Lari tekuni ibu-ibu mah. Nah, jadi kalau dulu kita membahas tentang kebersihan, kalau di kini kok kita membahas tentang masih modul 3 Jo, tapi sesi yang keempat. Apa itu? Stimulasi pada janin. Mendukung ayah dan ibu melakukan stimulasi pada janin. Nah, apa tadi pembahasannya? Yang untuk Ariko? Mendukung ayah dan ibu melakukan stimulasi pada janin. Nah, sebelum masuk tentang apa itu stimulasi, ada tak yang tahu arti stimulasi? Enggak. Stimulasi sama jorang sangan. Ada yang tahu? Nah, jadi stimulasi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang tua. Kegiatan itu berbentuk rangsangan yang dilakukannya sejak dalam kandungan atau sejak dalam janin. Intinya stimulasi itu sama aja rangsangan. Kalau menurut bukunya, stimulasi adalah suatu kegiatan atau rangsangan yang dilakukan oleh orang tua terhadap kandungannya sejak di dalam kandungan. Nah, apa tujuan dari stimulasi itu tersebut? Untuk merangsang mata, pendengaran, penglihatan, dan sentuhan. Tujuan stimulasi. Nah, by the way, Ete membawa tabel janji diri. Baik. Berkomitmen untuk melaksanakan tabel janji diri kita. Baik. Tentang apa batangnya? Tentang kebersihan ibu hamil. Berarti kan komitmen. Baik. Ada yang masih ingin apa materi tentang kebersihan untuk ibu hamil itu apa yang bisa dipetik, atau ada yang masih ingat enggak Ete? Yang masih ingat bahwa ibu hamil tetap harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar apa? Agar sehat, agar terbiasa hidup bersih. Betul. Terus kami akan menyampaikan bahwa stimulasi bentuk-bentuk stimulasi. Ada yang tahu bentuk-bentuk stimulasi Teh? Rangsangan? Tahu tidak? Tidak terkena. Jadi stimulasi bisa kita lakukan ada 3 bentuknya. Yang pertama berupa rangsangan berupa suara, yang kedua berupa sentuhan, yang ketiga berupa penglihatan. Nah, menurut Ete yang berbentuk suara rangsangan berbentuk suara apa yang bisa kita lakukan? Mendengarkan musik. Mendengarkan musik. Apa dulu kan? Mendengarkan musik, betul. Terus? Menyanyi. Betul. Terus apa lagi? Itulah tak. Mendengarkan musik bisa kita untuk merangsang kehamilan atau kita bernyanyi. Ada yang bisa menyanyi sih Kak? Ada yang bisa nyanyi? Coba Kakak bisa? Enggak. Nyanyi lah, nenek kalau Kak Pipi lah. Nila Soda yang bisa nyanyi Minang enggak guys? Minang lah.
nyanyi Minang, nyanyi kasidah, nyanyi dangdut. Coba lah kakak ya. Apa malu-malu nenek cuman. Nisus pandai? Nius? Tidak dong. Alipa pandai nyanyi? Pandai mah pelangi-pelangi. Iya, dia pandai. Atau enggak kakak lo? Iya. Lah, misalnya kita nyanyi lagu daerah apa ya? Siapa yang bisa lagu daerah Minang kita? Coba kak. Kat lubang, kat lubang. Hai kota bangsai kuat lape lape lah jumbo nan karumbo oi lah malang juwo pagaruyung batu sangka sampai bajalan urang baso duda taman nun tio sabanta oi lah malang juwo. Nah, jadi kini dia tanya setelah lagu yang ancak tadi apa judulnya kak? Ayam dan lape. Apa yang istilahnya setelah mendengarkan Uni awak kau menyanyi tadi, apa perasaan Uni? Sedih, ada yang sedih, terus ada yang senang, terus pokoknya menimbulkan perasaan kan? Nah, ya kadang sedih, kadang senang. Itu pula kita balik dari sentuhan atau rangsangan atau stimulasi suara tadi dengan suara secara tidak langsung otomatis otak awak kan fokus tuh. Ya. Mendengar setidaknya mendengar kata-kata lah, mendengar suara kan fokus otak awak tuh. Nah, secara tidak langsung otak awak kok merespon atau merangsang otak awak kok untuk berpikir. Ngerti tidak maksudnya? Jadi itu tadi stimulasi suara kok untuk merangsang otak awak berpikir, melatih pendengaran awak. Mungkin di antara awak takut lah rancak-rancak nyanyi kakak ada je yang tak terdengar tak? Atau ada yang tak tentu artinya, dia tak terdengar takut tu tak tentu artinya, tak? Nah itu tadi stimulasi suara tu untuk merangsang pendengaran awak dan kerja otak. Apa sedang buat kakak kalau? Nah, yang kedua bentuk stimulasi sentuhan. Ada yang tahu cara atau contohnya? Dengan sentuhan? Diboleh-boleh pengalaman dia. Ya, betul lah. Salah satunya teman Uni kita tadi ketika hamil, dia diboleh-boleh lah. Apa perasaan nih ketika diboleh-boleh matang? Dia tak nak hamil balik. Dia senang tak nak hamil balik tak nih? Ya. Jadi betul, salah satunya diboleh-boleh. Ketika kita sedang hamil diboleh. Kan ada kalau lah umur 4 bulan kata lah ada langsung responnya dah. Ayo nendang ya. Tidaknya ni merespon. Ketika diboleh, apalah yang memboleh pak anak atau suami. Karena ikatan dari janin, ikatan ayah yang membelai itu mah insya Allah lah. Itu tadi peran dari ayah kita. Kalau kita nak hamil atau buku anak-anak kita, dia dilibatkan ayah hamil ini. Dilibatkan untuk menstimulasi kehamilan kita. Mulai dari kita nol kehamilan kita dilibatkan. Cak ayah tentu dari adik ya. Menendang, pokoknya gitu. Ketika suami menyentuh perut awak sedang hamil, itu tidak aman lah. Lah, ini piatanya ya PKH lo. PKH. Luar biasa. Kelompok arum manis. Cantik-cantik. Yes. Kurang semangat. Kelompok arum manis. Cantik-cantik. Yes. Nah, itu tadi ya kegiatan kita, materi kita pada hari ini tentang stimulasi pada janin. Lebih tepatnya mendukung ayah dan istri atau mendukung ayah dan ibu hamil menstimulasi pada janin. Nah, dari yang kita sampaikan tadi kan lain ada nangkok gak seketek. Nah, kok tidak pun kita hamil kini, kok tidak pun isu ada tiga anak awak kan dah. Kok dak cucu awak, kok dak tetangga awak, kok dak dulur awak. Jadi, lain bermanfaat rasanya materi kita Jadi, semoga bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi satu yang harus kita ketahui yang harus kita kunci dalam pertemuan bahwa
stimulasi itu adalah suatu kegiatan atau rangsangan yang dilakukan oleh orang tua sejak dalam janin. Tidak ketika nyoba dengan seumur jena lah 2 tahun katanya 3 tahun doh, tapi dalam janin kita perlu merangsang. Apa tadi tujuannya? Untuk merangsang kecerdasan otak, merangsang penglihatan, merangsang pendengaran dan lain sebagainya. Nah, karena apa dek otak anakku harus dirangsang, ada yang tahu? Karena 1000 miliar atau 100 miliar, karena 100 miliar otakku kan lahnya tanamkan ya Allah. Nah, jadi kita tugas kita merangsang leh, merangsang leh biar aku menggabungnya. Nah, jadi itu tadi peran ayah, peran istri, peran keluarga di lingkungan kita. Kok juga harus mendukung, tidak cuma ayah sama suami aja dah. Ada amak kita, nenek misalnya mah, pokoknya ada keluarga di sekitar harus mendukung ibu hamil. Karena pada dasarnya ibu hamil harus berasa selalu bahagia. Oke, mungkin hanya ini pertemuan kelompok kita pada hari ini. Saya sebagai pendamping PKH mengucapkan terima kasih